Dokter bilang, oh ya kamu scleroderma dan kamu harus siap nih minum obat seumur hidup. Mohon maaf, saya mendengar beberapa kali kamu batuk. Itu karena hipertensi paru. Komplikasi dari sklerodermanya. Saya nggak peduli dengan keadaan Catherine yang progres gitu ya dok ya. Karena saya sudah yakin dan saya sudah mencintai dengan tulus. Dan juga kami ingin hidup bahagia sama-sama dok. Gitu. Oke. Ada kepikiran gitu kan yang di luar sana, apalagi sudah disuruh kayak gitu punya. Kenapa nggak cari lagi? Males punya mertua lagi dok. Sesak napasnya karena podcast atau karena sakitnya ini? Karena sakitnya dok. Sakitnya? Jadi di setahun terakhir ini kalau ngomong itu sesek. Karena hipertensi parunya itu. Oke, tapi ngomong aja sesek. mau dilanjutkan? Nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan ya? Tapi kalau nggak nyaman, kamu kasih tahu saya ya? Asal pelan-pelan aja. Ya, kamu kasih tahu saya ya kalau nggak nyaman ya. Iya. Hari ini aku kedatangan tamu, Catherine dan juga Mas Budo ya. Catherine dipanggilnya Mama Cucit. Mama Cucit. Kenapa dipanggil Mama Cucit? Karena itu nama kucing aku. Oh, Aku oke. mama dari Cucit. Oh, Mama jadi Mamanya Cucit. Cucit, iya. Kamu suka kucing? Suka. Kucing apa? Kucing lokal. Waktu itu kita ketemu di selokan gitu kucing. Terus aku rawat dari kecil sampai umur 15 tahun. Oke. Tapi kucing lokal biasa, kucing kampung. Kucing kampung. Oke. Kenapa kamu cuma satu? Cuma satu, tapi itu sangat berkesan sih buat aku. Kenapa? Karena bisa ngerawat dari dia nggak berdaya sampai dia gendut gitu. Bisa ngerawat sampai dia panjang umur sampai tua gitu. Oke, tapi kamu sayang banget dengan kucingnya sampai kamu pada bisa bilang istri Budo. Nama akunnya. Kenapa Mama Cucit? Iya karena waktu itu nyari nggak usah pakai nama asli lah, cari username yang agak unik gitu. Jadi Jadi nama kucingnya. Nama kucing. Nama kucingnya, oke. Dan dengan Mas Budo suaminya ya? Iya. Suaminya. Iya, Anda luar biasa, Mas. Anda luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan. Saya pengen tanya, Anda Kristen atau Katolik? Katolik. Katolik, oke. Nanti saya tanya-tanya ya, Mas ya. Iya, siap, saya pengen tahu dulu, Mama Cucit, sakitnya apa ini? Aku Mama Cucit dengan autoimun skleroderma. Oke. Skleroderma itu autoimun yang menyerang jaringan kulit, jaringan ikat di kulit. Dia itu memproduksi kolagen secara berlebihan. Jadi membuat kulit itu jadi keras semua. Mengeras ya? Mengeras semua. Aku pernah belajar di kuliah, tapi aku baru pertama kali ketemu dengan pasien realnya, jujur ya sih. Apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi di kamu? Sudah berapa lama ini? Sudah 16 tahun. Dan saat ini... Dari umur kamu 16 atau 16 tahun? Sudah 16 tahun hidup dengan autoimun ini. Penyakit ini? Iya. Oke, kamu umur berapa sekarang? 38. Oh, dari umur 22 tahun pertama 22 kali tahun. kamu kenanya? Iya. Oke, pertama kali kenapa? Karena ada genetik dan diet dan infused fattening itu. Oke. Apa hubungannya tuh diet dengan infused fattening? Jadi di akhir masa kuliah waktu itu aku kan mau masuk kerja ya dok. Terus mulai merasa kok aku gendut banget ya karena waktu itu aku tuh 70 kilo. Mau nyari baju untuk kerja itu kan nyoba-nyoba baju kok kayaknya nggak ada yang bagus kelihatannya di aku gitu. Terus inisiatif lah diet mengurangi. Tapi saat itu kamu nggak ada sakit apapun? Nggak ada, sehat selalu. Sehat sentosa. Oke, ya cuma berat badannya aja yang berlebih ya. Oke, pada waktu itu kamu diet, se-ekstrem apa dietnya? Dietnya bener-bener cuma makan sekali sehari. Sayuran tanpa ada protein, tanpa ada karbo. Karbonya paling cuma kentang direbus. Itu juga cuma siang, jadi aku makannya cuma di siang hari. Turun berat badan berapa jadi? 15 kilo. Dalam Waktu 6 bulan. Ya.
Oke, 15 kilo 15 dalam kilo waktu 6 bulan. Masih oke Sebenarnya masih sih. oke ya. Masih oke. Lalu what happened? Setelah itu mulai muncul di gejalanya di kulit. Mungkin itu aku belum sadar ya kalau itu emang udah gejala gitu. Udah mulai gelap di leher. Muncul dulu di leher. Terus baru deh karena aku merasa kok jadi gelap ya kulitnya. Terus aku jadi ini deh, infus whitening itu. Oh, infus whiteningnya sudah terjadi pada saat sklerodermanya ada. Iya, tapi aku nggak sadar kalau itu udah ada gejala. Kamu tidak sadar bahwa itu skleroderma. Kamu infus whitening pada waktu itu karena kamu ngerasa kulitnya jadi lebih gelap. Tapi bukan klinik saya kan? Bukan dong. Aman. Abal-abal kliniknya. Iya, kayaknya sih abal-abal. Kalau di klinik saya nggak kayak gitu. Sekarang udah tutup, Dok. Sudah tutup? Oke. Berapa kali kamu infus? 5 kali. Oke. Dalam waktu 2,5 bulan. Kenapa kamu menyimpulkan dari diet ketat dan juga dari infus whitening kamu terjadi skleroderma? Kenapa kamu bisa menyimpulkan hal tersebut? Karena sebelum diagnosis, aku tuh udah kayak observasi lah sama dokter. Ditanyain, riwayatnya kamu tuh ngapain aja sih selama ini? Mungkin banyak yang kayak gitu juga, teman-temanku yang skleroderma juga sebelum diagnosis mereka ditanyain apakah kamu pernah melakukan prosedur-prosedur kesehatan yang enggak ini ya. Terus ditanyain tuh apakah kamu punya riwayat penyakit genetik dari orang tua gitu. Terus ya udah aku cerita ada genetik, terus infus whitening dan diet itu. Oke. Entahlah ya, aku nggak berani komentar ya. Tapi setauku yang aku pelajarin, aku disclaimer dulu. Yang aku pelajarin di skleroderma itu kan penyakit autoimun ya. Jadi imun kita itu menyerang diri kita sendiri, membentuk kolagen, terjadi pengerasan kepada seluruh tubuh, semua kulit. Yang bikin permasalahan itu sebenarnya bukan masalah kulitnya sih. Karena kalau kulitnya mengeras, itu masih oke, tapi terjadi pengerasan organ juga. Ini bisa terjadi pengerasan organ baik di jantung ataupun juga yang ditakutkan adalah paru-paru dan terjadi hipertensi pulmoneri. Itu yang kita takutkan, bahkan bisa menyebabkan meninggal dunia. Itu sih. Dan setauku skleroderma ataupun penyakit autoimun di textbook manapun itu penyebabnya adalah unknown, jadi tidak diketahui. Bisa jadi genetik, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Jadi kadang-kadang ya kita mencari tumbal aja sih sebenarnya. Bisa jadi tumbalnya itu kayak berat badan tadi, bisa jadi infus whitening, bisa jadi, tapi bisa jadi juga sebelum infus whitening sudah ada sklerodermanya. Ya bisa jadi karena tempe juga, bisa jadi karena apa? Karena memang penyebabnya itu adalah tidak diketahui sih, tidak diketahui. Tapi ini sudah terjadi. Kapan kamu sadarnya? Sadar sakit ini? Sakit ini. Tahun 2009 itu didiagnosis skleroderma. Itu baru sadar. Dokter bilang, oh iya kamu skleroderma dan kamu harus siap nih minum obat seumur hidup. Bagaimana perasaan kamu pada waktu itu? Dokter di awal udah bilang kayak gitu. Dan udah kasih tahu resiko-resikonya nanti ini bakal berat di masa depan. Ya waktu itu perasaannya pasti sedih ya dok. Sedih tapi kan aku tuh orangnya sebenarnya ngotot sih. Masa sih begini aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi akhirnya ternyata sampai 16 tahun masih bisa panjang umur. Biarpun udah diingatkan dokter akan terasa berat, ternyata berhasil melewati sampai sekarang. Oke, apa yang terjadi selama 16 tahun itu? Apa perubahan yang terjadi dari kamu? Coba. Sekarang ini udah mulai tidak bisa tekuk. Jarinya keriting ya dok. Terus di kaki ini aku udah nggak bisa jongkok, udah kaku. Nggak bisa jongkok. Jadi kalau ke toilet harus toilet duduk. Ini juga nanti kalau aku berdiri harus dibantuin dia untuk berdiri. Kaku. Oke, tapi jalan masih bisa. Jalan masih bisa. Perubahan pada wajah, sepertinya ada banyak perubahan. Ini foto kamu yang lama ya? Iya. Wow, berubah jauh banget foto kamu yang lama dengan yang sekarang. Apa yang terjadi?
perubahan di muka ini ada mata jadi kecil, terus hidung jadi kecil, mulut jadi mengecil, semuanya mengecil. Terus rahangnya juga kelihatan ya dok, jadi ketarik kecil, ya? Ketarik. Sakit nggak sih? Sakit ya. Kalau dipaksa untuk nengok gini ini agak sakit. Narik semua? Narik kaku. semua, kaku. Kayak dikasih keras gitu ya? Kayak keras gini. Ngomong juga berarti Ngomong juga kan nggak jelas ya dok, agak nggak jelas. Karena aku maksimal juga buka mulut tuh ini maksimal. Oke. Kesulitan berbicara, makan? Makan juga jadi berantakan dok, jadi tumpah-tumpah gitu loh. Untuk ngunyah aja susah. Oke, bibirnya jadi ikut mengecil. Jadi giginya kan kelihatan tonglos keluar ya. Karena giginya nggak ngecil, yang ngecil bibirnya mengecil. Oke. Terus kulit di sini semuanya mengeras semua. Semua. Yang paling parah di perut. Oh, kenapa? Mungkin karena ini banyak lemak ya dok. Jaringan lemaknya lebih banyak. Jadi dari awal memang perut yang sakit, kaku keras gitu. Kaku keras sekali. Kalau kayak posisi duduk seperti sekarang ada yang sakit? Enggak ada. Enggak ada, biasa. Keterbatasan bergerak saja? Iya. Oke. Kayak ini, misalnya ngambil bantal ini nih agak sulit ya? Sulit gitu. Kayak tebel semuanya tebel ya? Semua. Mohon maaf, saya mendengar beberapa kali kamu batuk. Itu karena hipertensi paru. Komplikasi dari sklerodermanya. Udah mulai menyerang jantung. Sudah sampai ke organ dalam juga? Mohon maaf ya, kamu sudah tahu resikonya? Sudah dikasih tahu progresnya sampai di mana? Bahkan teman-teman yang sama penyakitnya juga banyak yang berpulang juga aku. Oke, kamu cukup tahu Sudah ya? Siap. Sudah siap? Sudah siap. Oke, aku nggak enak nih jelasinnya. Karena biasanya yang terjadi skleroderma ini malah kita bilangnya 5-year survival rate. Jadi angka kehidupan 5 tahun ke depan. Kamu cukup luar biasa loh melewati 16 tahun ini. Karena kebanyakan sih, banyak dari teman-teman pastinya nggak nyampe ya. Karena ini bisa menyerang organ dalam, dan kalau pengerasan di jantung ya jantungnya nggak bisa kerja. Hipertensi pulmoneri dan organ-organ lainnya bisa kena. Dan ini kamu sudah sampai sudah hipertensi pulmoneri juga. Artinya progresnya terus jalan terus. Kamu nggak takut? Takut. Ada takut. Tapi kan semuanya harus dijalani dok. Kalau takut malah jadi memperberat semuanya, menurut aku sih gitu dok. Iya. Karena ini autoimun. Autoimun. Nanti hubungannya sama stres. Iya. Padahal menurut aku itu stres yang paling mempengaruhi berat atau tidaknya. Awal-awal apa yang kamu rasakan? Stres? Iya, pasti ya? Pasti stres. Nah, namanya hidup ya masih ada stresnya. Dapat penyakit cobaan seperti ini. Terus waktu itu ngerasa di depan nanti masa depan gimana ya dok gitu. Apakah bisa? Ternyata setelah dijalanin, bisa kok sampai 16 tahun. Apa yang buat kamu kuat dan akhirnya bisa menerima ini semua? Dari kapan kamu sudah menerima? Kamu sudah menerima kejadian keadaan ini? Sudah. Dari kapan? Dari baru-baru ini, sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun ini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa menerima semuanya? Karena aku sudah melalui tahap penolakan terhadap yang aku alami. Udah denial dan memaksakan diri sendiri gitu. Memaksakan untuk diterima. Padahal badanku kan memang terbatas ya dok. Tapi aku merasa waktu itu kok aku bisa kok kayak yang lain. Ternyata kebiasaan kayak gitu tuh malah memperberat penyakitnya. Jadi aku ini nggak bisa lah kayak gini terus, ya udahlah. Mulai menerima, mau dibantu untuk jalan, misalnya dibantu untuk pegangan saat jalan sama dia gitu, terus dibantu untuk berdiri. Biasanya misalnya dok hal-hal kecil kayak ada kursi kayak yang rendah gitu, aku bakal memaksakan diri buat duduk
Padahal itu kan nanti menyusahkan untuk aku untuk berdiri lagi kan. Tapi aku rela kayak gitu buat merasa diterima gitu. Oke. Dan akhirnya kamu menerima kondisi ini dengan ikhlas. Biar meringankan aku sendiri. Biar meringankan, benar sih. Sebenarnya kadang-kadang penyakit autoimun ini kan akan dipercepat dengan pikiran kita sendiri ya. Karena autoimun ya. Autoimun tuh kalau misalnya dalam pikiran kita stres, ketakutan atau apa, itu malah akan lebih cepat terjadi sebenarnya. Iya. Apa yang kamu rasakan setelah kamu ikhlas? Lebih ringan dok. Apalagi setelah terbuka di media sosial gitu, setelah sharing pengalaman, kok ternyata berguna ya buat orang lain. Banyak yang merasa, kak kamu kok kuat banget sih, aku punya penyakit yang sama, tapi masih berjuang gitu loh, masih berjuang untuk menerima gitu. Banyak yang curhat, ternyata itu menumbuhkan kekuatan juga tuh buat aku. Senang ya jadinya berbagi ya? Senang. Oke. Mas Budo ini menikahnya pada waktu sakit atau sebelum sakit? Sudah. Sudah sakit? Sudah sakit. Wah, Anda luar biasa Mas. Puji Tuhan dok. Anda luar biasa. Sakitnya umur 22? Mulai 21. 21 tahun. Ketemunya umur? 24 apa 23 ya? Oke. 23 ya. antara. Waktu sudah sakit ya? Sudah sakit ya. Dan akhirnya menikah umur? Umur aku 25. Oke. Masih ada jeda 3 tahun tuh. Iya. Kenapa Mas? Kamu nggak tahukah dia sakit atau bagaimana? Justru saya tahu sakit dok. Waktu saya pertama kali kenal dia. Terus saya kan perkenalannya lewat Facebook waktu itu. Oke. Ya. Lewat Facebook. Terus saya komen tuh di postingannya Catherine. Dia sering sharing tentang penyakitnya. Terus saya penasaran, kami sering intensif untuk berkomunikasi. Waktu itu masih pakai Facebook Messenger sama Yahoo Messenger gitu. Sama SMS. Jadul banget. Jadul. Sama SMS. Belum dapat SMS iya, ya. Bener. Terus lama kelamaan saya dapat nomornya dia. Terus kami intensif lewat SMS. Nah dari SMS itu kami ngobrol banyak tentang penyakitnya. Terus habis itu sampai pada suatu titik setahun kemudian terus saya menyatakan ingin serius gitu dong. Wah luar biasa. Saya pengen tanya dulu sampai di situ. Apa yang buat kamu tuh tertarik dengan? Apa yang buat kamu tuh yakin dengan Catherine? Yakin yang pertama seiman dok ya. Yang pertama seiman. Terus menurut pandangan saya Catherine itu cantik secara fisik, cantik dan sesuai tipe saya gitu. Oke. Terus secara kepribadian dia tegas dan jujur juga dengan apa yang sedang dia alami saat itu. Saya jadi begini dok, dia tidak menutupi ketika tidak menutupi apa yang dia alami. Terus saya jadi sangat tertarik gitu loh. Maksudnya? Jadi ingin lebih mengenal. Tapi kamu tahu dia sakit skleroderma? Tahu dari Catherine. Dan kamu sudah cari tahu apa itu skleroderma? Iya, saya juga cari tahu juga waktu itu. Oke. Kenapa saya pengen tahu kenapa kamu masih kamu mau menikah dengan seorang yang mengidap sakit skleroderma yang nggak bisa disembuhkan juga? Ya karena saya ingin hidup bahagia sama Catherine. Wow, Anda luar biasa. Kami ingin hidup bahagia bersama-sama. Catherine, kenapa kamu terima dia? Padahal kamu tahu kondisi kamu akan bagaimana? Awalnya gak terima. Oh, kamu awalnya gak terima? Awalnya tuh aku masih ragu. Bisa gak ya nanti jadi istri? Atau bisa gak sih selayaknya berfungsi sebagai istri gitu. Dimaksud tentang anak juga gitu. Awalnya aku emang gak terima. Dia itu agak lama ya, PDKT-nya agak lama karena aku gak percaya ya. Tapi setelah aku doakan, setelah dia yakinkan, ternyata dia benar-benar tulus dok gitu. Oke. Dia yang meyakinkan kamu? Iya. Siapa yang suka duluan ini? Saya dok.
Dengan semua resikonya. Iya. Dengan semua resiko. Kamu tahu juga bahwa skleroderma, pada waktu sebelum menikah kamu tahu bahwa skleroderma ini bisa kena ke organ dalam, bisa meninggal kapan saja. Iya, sudah tahu waktu itu. Kesulitan untuk mempunyai Keturunan. Kamu sudah tahu? Sudah tahu, sudah kami bicarakan juga. Dan bagi kamu nggak ada masalah? Nggak ada masalah, Dok. Karena menurut pandangan kami ya mungkin bisa jadi kontroversi. Karena rezeki itu kan bukan hanya dari anak saja. Maksudnya bukan secara finansial ya, Dok. Kebahagiaan berdua, menjalani hidup berdua dengan pasangan secara baik-baik itu juga merupakan berkat bagi kami. Begitu, Dok. Jadi dia katanya udah siap karena aku kan udah jujur ya, kata dokter begini, nanti aku akan sulit punya anak, dan aku memang dari awal nggak mau lah, dok, kasarnya nggak mau, karena nggak mau memperburuk keadaan aku gitu. Aku udah jujur sama dia, sama ibunya juga waktu itu, walaupun cuma lewat telepon ya, karena keterbatasan lokasi. Terus aku juga udah bilang kalau nanti aku bakal lumpuh gitu. Apa kata Budo? Tetap maju. Saya tetap maju, Tetap Dok. maju. Nggak peduli katanya. Saya nggak peduli dengan keadaan Catherine yang progres gitu ya, Dok ya. Karena saya sudah yakin dan saya sudah mencintai dengan tulus, dan juga kami ingin hidup bahagia sama-sama, Dok. Gitu. Oke. Catherine, bagaimana rasanya dicintai dengan luar biasa di saat kamu mengalami banyak kekurangan, bahkan musibah yang besar dalam hidup kamu? Ya, aku akhirnya merasakan itu kayaknya hadiah dari Tuhan sebagai pengganti dari musibah tadi. Jadi Tuhan tuh benar-benar mengganti apa yang aku alami dengan cinta yang Dia kasih gitu. Cinta yang tulus, yang sampai sekarang 12 tahun tetap nggak berubah. Oh ya? Udah mau 12 tahun ya. Sekarang kan banyak perubahan fisik yang terjadi pada Catherine ya. Kamu masih mencintai Catherine? Masih. Sama seperti dulu saya waktu menyatakan cintanya ke Catherine, masih. Tetap masih mencintai. Nggak ada perubahan, Dok. Aduh. Sama sekali nggak ada perubahan sikap saya. Dari dulu apa adanya saya seperti ini ke Catherine. Ya karena memang saya sudah berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan orang tuanya, berjanji di hadapan Catherine. Iya. Dan saksi-saksi yang lain. Masa saya harus berbohong sih? Begitu. Nah, itu yang membuat saya kuat sampai saat ini. Mungkin sampai nanti kami akan berpisah oleh maut. Begitu, Dok. Oke. Sering ngobrol nggak? Kayak gimana kalau ke depan nanti Catherine misalnya lumpuh atau tidak bisa merawat dirinya sendiri lagi. Pernah cerita ngobrol-ngobrol sama-sama? Sering. Terakhir malah kemarin gitu. Iya. Apa kata Budo? Jadi kemarin tuh sebelum tidur kita ngobrol, kalau aku duluan gimana ya gitu, kalau kamu duluan gimana ya gitu. Dia bilang kalau aku yang duluan meninggal, terus ya udah aku kata dia kamu mau tetap tetap jualan di rumah. Saya tetap jalan. misalkan Catherine duluan yang meninggal, saya tetap jualan aja di rumah, jualan kelontong di rumah, dan nggak akan istilahnya menikah lagi gitu, Dok. Tetap jalani apa adanya, dan nanti mungkin akan Catherine dan kami pun sudah berpesan untuk kalau bisa dikremasi gitu, biar nanti tetap dibawa-bawa terus gitu. Abunya. Terus sekarang lo ada laki-laki yang mencintai, punya cinta seperti Budo lo. Kamu luar biasa sekali, Pak. Tapi kita kan yakin ya, Dok, berdua. Tapi orang lain yang nggak yakin sama dia, dari keluarga, dari awal tuh merasa dia itu pura-pura bohong.
pura-pura menyintai aku gitu. Oh, oke. Kalian berdua yakin, dia yakin, orang lain yang Orang kagak lain yakin yang ya? yakin, yang nggak menjalani, Yang padahal nggak menjalani. yang menjalani. Kenapa mereka yang nggak yakin? Iya, bener ya. Nggak yakin kamu akan merawat. Iya. Nggak yakin kamu akan setia. Nggak yakin kamu mau menerima. Nggak yakin nanti pas sudah nggak ada lagi kamu akan setia, kayak gitu ya. Padahal kamu sendiri yakin. Saya yakin banget. Karena kami udah membicarakan itu, Dok, dari pas pertama kenal. Maksudnya pas pertama jadi pacar gitu. Pacaran. Oke. Pas dengan semua resiko yang ada sudah siap juga ya? Sudah siap, Dok. Begitupun Katrin, misalkan secara umur kan bisa saya duluan ya, Dok ya. Nanti misalkan saya duluan, saya pesen ke Katrin, udah kamu ke panti jompo aja, masih muda kan nggak apa-apa, orang bayar ini kok. Gitu. Kan nggak apa-apa ke panti jompo ya. Iya. Gitu. Panti jompo nanti ada yang merawat gitu, Dok. Percintaan kalian luar biasa ya. Jadi tinggalnya bertiga dengan kucing. Iya. Saat ini ya ada sekarang kucingnya satu. Tapi bukan Cucit kucingnya. Oh ya? Kucingnya kan udah meninggal, udah lama. Oh, kucingnya sudah meninggal. Yang Cucit itu udah mati. Oke. Sekarang tinggal satu di rumah. Di rumah tinggal satu. Tinggal satu. Ada kucing satu lagi. Ada satu lagi. Oke, tinggalnya bertiga. Kehidupan yang romantis sekali ya, saling walaupun kena sakit tapi saling menghargai, saling mencintai satu sama lain. Ya tapi mungkin ya orang bilang kok perfect banget sih kayak gitu, emang nggak pernah berantem gitu ya, Dok ya. Mungkin ada pertanyaan. Pernah, Dok, pernah berantem. Berantem pernah, cuman kami bagusnya Katrin ya, saya senangnya Katrin itu kalau kami sudah membicarakan berdua secara mendalam, terus kami saling memaafkan, ya udah selesai, Dok, gitu. Oke. Cepat selesai. Kamu pernah nggak berpikir udah kamu manggilnya apa sih? Sayang. Asik. Kamu pernah nggak bilang, sayang kamu pergi aja tinggalin aku, cari yang lain gitu? Pernah ya. Pernah ngomong seperti itu, Dok. Pernah waktu itu. Tapi ya karena emosi sesaat lah. Saat aja. Mungkin ngerasa diri aku tuh udah, ya itu yang awal hipertensi paru itu aku merasa down banget kan. Karena itu berat banget sih, sampai jalan aja tuh sesek gitu. Sesek. Padahal sebelumnya nggak bisa aktivitas berat ya? Nggak bisa. Sampai sikat gigi aja tuh aku sesek, Dok. Gerakan gini-gini. Oke, kamu suruh dia cari aja yang lain. Apa kata dia? Apaan? Saya bilang, apaan sih ngomong nggak jelas banget kayak gitu. Ngomongnya ngawur gitu. Saya bilang. Wah, aku dimarahin. Itu gini kan, ngomong ngawur aja, nggak usah ngomong kayak gitu. Terus ya kami akhirnya diam dan saling introspeksi diri, ngobrol lagi, akhirnya ya selesailah ya yang kekhawatiran seperti itu tuh. Pernah nggak kepikir, ini pertanyaannya aja cuma ya, karena kan bagaimanapun juga kan menerima dalam kondisi sakit seperti ini punya berat ya. Pernah nggak Masnya menyesal gitu? Menyesal? Sama sekali enggak, Dokter. Tidak sama sekali. Saya kagum banget. Terus ada kepikiran gitu kan yang di luar sana, apalagi sudah disuruh kayak gitu punya, kenapa nggak cari lagi atau selingkuh di luar sana? Males punya mertua lagi, Dok. Jawabannya luar biasa. Ribet ya? Ribet. Bukan males punya istri lagi ya. Males punya. Kenapa Mas, ada pengalaman apa dengan mertua? Dok, bukan. Maksudnya apa kan, ya udahlah, udah pernah mengalami kehidupan berumah tangga, yang penting kan sudah punya, misalnya kan ya itu ya udah jalani aja yang ada gitu. Oke. Ada pertanyaan dari tim, ini bagus banget pertanyaan dari tim. Boleh nggak di-spill? Kalau nggak mau kasih tahu juga keberatan nggak apa-apa ya. Kan ada kebutuhan biologis ya, sedangkan skleroderma ini kan cukup terjadi pengerasan dan lain sebagainya. Bagaimana sih? Boleh nggak di-spill? Terbatas sih kehidupan seksualnya.
kami terbatas aja dok. Sangat terbatas. Terbatas. Karena pergerakannya kan terbatas. Iya. Oke, tapi masih bisa. Masih Masih bisa. bisa, tapi bener-bener gentle gitu sama. Oke. Harus gentle ya, betul. Maksudnya gentle itu apa? Nggak bisa Bener-bener pelan-pelan. pelan-pelan. Oke. Oh, pelan-pelan ya. Iya. Sakit. Lebih ke kering ya dok. Oke. Karena kan kulitnya kering, jadi kurang cairan gitu. Oke. Oke, itu apakah itu jadi masalah dalam? Nggak masalah. Dok. Seksual bukan jadi hal yang utama kok. Bisa diganti dengan kegiatan yang lain. Kegiatan alternatif. Contohnya saya kan punya hobi main gitar. Punya hobi main Tamiya. Misalkan itu saya konsentrasinya saya alihkan ke situ. Tuh, kalian tuh yang nggak beres semua ya. Nggak masalah sih Nggak dok. masalah dok. Nggak ada masalah Iya. ya, luar biasa kali kamu menemukan pasangan yang tepat. Kamu banyak dibully orang atau banyak yang sayang dengan kamu sebenarnya? Dibully tapi lebih banyak disayang sih dok. Lebih banyak disayang. Dibully paling di tempat kerja. Dibully itu. Tapi bukan Yang ini ya, sekarang, bukan yang fisik. dulu. Bukan fisik tapi lebih ke bentuk pengacuhan lah, pengasingan gitu. Pengasingan. Oke. Kamu kalau bisa lihat dia dibully orang, kalau Budo ngeliatnya kayak gimana? Marah dok. Marah. Pernah saya kan, dia cerita waktu itu, tapi bukan tempat kerja yang sekarang ya dok, yang dulu. Sebelum. Nangis kan pulang kerja saya jemput, tiba-tiba nangis, terus dia cerita ternyata dia nggak diterima, nggak diajak dalam suatu kegiatan dan dia sendirian di kantor, nggak ada yang ngasih kabar ternyata pada pergi ke kemana-mana. dinas luar gitu loh dok. Nah terus akhirnya udah kalau gitu kalau ada orangnya datang saya labrak aja gimana gitu. Luar biasa. Marah ya? Marah banget. Tapi bagusnya Catherine yang ngerem saya dok gitu. Terus akhirnya nggak usah lah nanti malah jadi panjang. Jadi- Udah kita berbicara secara mendalam aja, deep talk lah gitu ya. Terus akhirnya kita bawa dalam doa aja supaya mungkin nanti orangnya luluh apa gimana gitu kan. Oke. Kalian berdua cukup religius kah di dalam Tuhan? Rajin ke gereja, ibadah. Ya religius, ya Iya. nggak begitulah Nggak dok lah. begitu, Nggak begitu tapi religius, cuman setiap hari berdoa setiap bareng. hari berdoa Dia bareng, selalu pimpin saya doa. nggak begitu religius tapi ya begitulah. Setiap ada kegiatan kami berdoa dulu gitu. Berdoa dulu. Siapa yang lebih religius? Siapa yang Dia. anak Tuhan? Gimana ya? Ya minta perlindungan aja dok. Kalau misalkan mau berkegiatan gitu aja sih. Nggak sereligius banget lah. Kamu merasa beruntung gak sih ditemenin Budo dalam hidup kamu? Sangat beruntung dok, sampai ternyata orang kayak gini tuh langka ya menurut orang-orang. Banyak yang cerita, kamu beruntung mbak dapet suami yang menerima kamu dengan kekurangan-kekurangan kamu gitu. Merasa beruntung dok sampai sekarang. Oke. Catherine, kita nggak tahu, ada yang tahu umur kamu ya? Iya. Umur orang kita nggak ada yang tahu ya. Dokter bisa mendiagnosis penyakit, bisa berkata, buku bisa menuliskan apapun. Tapi kalau umur kan Tuhan yang akan menentukan semuanya ya. Nggak ada yang tahu. Tapi bagaimanapun juga proses penyakit ini kan terus berjalan. Iya. Dan hari ini kamu bisa berbicara dan duduk dengan kita sama-sama di sini. Kita nggak tahu, ada yang tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kita nggak ada yang tahu. Tapi jadikan momen ini ketika kamu bisa berbicara dengan baik, kamu bisa menyampaikan dengan baik. Kalau suatu hari nanti kamu tidak bisa berbicara lagi, kalau suatu hari nanti mungkin kamu tidak ada di dunia ini lagi, pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke suami kamu tercinta? Biar dia puter lagi nanti pada saat itu. Terima kasih banyak atas kesabarannya, karena untuk menjadi caregiver itu kan butuh kesabaran ekstra gitu. Dan dia itu benar-benar nggak pernah mengeluh dok.
terima kasih banget atas Sama-sama. semua yang dilakukan. Sampai hal-hal kecil yang bantu aku ngambilin minum gitu dok. Itu tuh bener-bener dia lakukan dengan tanpa mengeluh, tanpa capek gitu. Dan aku percaya kalau aku kuat kayak gini sampai sekarang itu juga karena dia dok. Dan sumber kekuatan aku sebenarnya memang dia, Tuhan dan dia. Jadi terima kasih banyak atas segala bantuannya. Apa pesan kamu untuk dia ke depan setelah kamu nggak ada lagi? Lakukan semua yang kamu tidak bisa lakukan selama bersama aku, karena kan sibuk merawat aku gitu. Lakukan semua kesukaan kamu yang mau kamu lakukan gitu. Misalnya jalan-jalan kemana gitu. Kayak sekarang aja aku kan naik motor itu kan nggak bisa ya dok, karena untuk nahan badan di motor itu aku nggak bisa. Jadi kita itu sebenarnya lebih sering di rumah. Padahal kita tuh dia tuh pengen ngajak saya jalan-jalan gitu, tapi terbatas karena aku kan nggak bisa. Jadi kalau nanti aku duluan, pergilah kemana-mana gitu, jalan-jalan ke tempat yang kamu pengen selama ini. Terus jangan hiraukan omongan keluarga yang bilang dia cuma pengen harta gitu. Jangan hiraukan keluarga gitu. Pokoknya lakukan apa yang mau kamu lakukan. Itu. Budo, hari ini istri kamu bisa mendengarkan kamu. Kita nggak ada yang tahu nanti ke depan apa yang terjadi. Bisa jadi suatu hari nanti dia tidak bisa mendengarkan kamu, nggak bisa merespon kamu. Apa yang pengen kamu sampaikan dengan istri kamu yang dia akan ingat walaupun dimanapun nanti dia berada? Saya berpesan kepada Catherine, untuk saat ini, jika kamu ingin melakukan apa yang kamu inginkan, lakukanlah dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan riang gembira, jangan peduli apa kata orang. Pokoknya kamu ingin melakukan apapun yang ingin kamu lakukan, itu kamu lakukan dengan senang hati aja. Pokoknya orang berkata apapun, kalau gak usah dihiraukan. Aku percaya kamu bisa melakukan hal yang ingin kamu lakukan yang belum kamu bisa lakukan kan. Itu kamu, pokoknya kamu senang melakukan apapun, aku juga akan bahagia gitu. Luar biasa. Budo, aku pengen tanya, kalau waktu aku ulang kembali, kamu tetap akan pilih Catherine? Tetap. Nggak nyesel dok. Saya juga heran. Catherine, kalau waktu saya bisa ulang lagi, kamu tetap akan menerima Budo? Tetap dok, pasti. Sampai kita ada omongan, kalau misalnya aku nggak sakit, kita bakal ketemu nggak ya? Bakal ketemu dengan jalan yang lain lagi gitu, dengan masalah yang lain. Tapi aku yakin kita tetap berjodoh ya. Iya, pernah kami ngobrol seperti itu dok. Sampai ngarang-ngarang cerita, kalau aku nggak sakit, kita kenalan di mana ya? Gitu. Mungkin kenalan di Batu Raden mungkin ya, bisa jadi kamu lagi liburan, aku ke sana. Artinya kamu sudah bersyukur dengan sakitnya kamu, bahkan ini menjadikan berkah untuk kalian berdua. Iya, betul dok. Sampai bisa ketemu Dokter Richard juga. Kenapa tuh? Itu salah satu berkat juga dok, ketemu sama Dokter Richard. Itu kalau aku nggak sakit kan nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin ketemu. Iya ya. Diberi kesempatan yang kita nggak ada yang tahu jodoh, gitu. kita nggak ada yang tahu rezeki, kita nggak tahu ada pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita ya. Kalau kita nganggap ini musibah, maka ini akan jadi musibah. Kalau kita anggap ini kegembiraan, ini akan jadi kegembiraan. Kalau kita anggap ini berkat, ini akan jadi berkat. Betul. Kamu nggak pengen punya anak?
Dari dulu kami sudah bicarakan dan saya lebih memilih untuk kami berdua saja. Saya nggak akan ambil resiko dok untuk untuk memiliki keturunan. Artinya kamu lebih mencintai Catherine daripada keinginan kamu untuk memiliki keturunan. Karena kan nanti kalau anak kan kasihan janin dok, nggak berkembang. Terus juga Catherine juga kasihan nanti ininya kulitnya kan nggak elastis perutnya. Jadi nanti bisa janinnya malah bikin masalah bikin masalah baru lagi. Tapi kalau keluarga sekitar itu lingkungan, bagaimana ke hubungan kalian berdua? Ada yang manas-manasin nggak mas? Nggak ada dok. Itu dulu kok nikah dengan nggak ada. Nggak dapat anak nanti lo katanya. Nggak ada yang manas-manasin seperti itu karena keluarga sudah kan kamu yang menjalani kok nggak apa-apa, kamu yang menjalani ya risiko kamu seperti itu yang nggak apa-apa gitu. Pasangan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih dokter.